Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di channel Suganda Poil. Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut menggelar musyawarah rencana pembangunan Musrenbang tingkat kelurahan yang digelar di Gedung PKL 2 Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut pada Rabu 15 Januari 2025. Lurah Ciwalen Ohan Suryana dalam sambutannya mengatakan, musyawarah rencana pembangunan kelurahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kelurahan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan visi dan prioritas pembangunan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi warga Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut secara lebih baik. Di tahun 2026 ini harus betul-betul dalam rangka pembangunan yang ada, baik dari pembangunan pemerintah, sosial, ekonomi, maupun infrastruktur, itu visi. Itu ya, ada beberapa 4 poin itu yang harus ditentukan. Hanya ada yang lebih penting, silahkan untuk instansi yang terkait nanti sampaikan, biar nanti masuk ke ISPD yang akan di pantry. Selanjutnya mohon ke Pak Camat selaku pimpinan kita nanti dan membuka dalam rangka musrenbang tingkat Kelurahan Ciwalen di tahun 2025 dan untuk anggaran di tahun 2026. Mungkin yang saya tidak akan sampaikan ya panjang lebar sekarang, hanya simpel aja karena kita waktu dan kegiatan kita terbatas. Selanjutnya apa yang sudah nanti saya rekap di sini dan terakhir sudah penyusunan dan sudah penyampaian. Camat Garut Kota Kabupaten Garut Rena Sudrajat bersama jajarannya menghadiri kegiatan Musrenbang Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota tahun 2025. Dalam Musrenbang, Camat Garut Kota Rena Sudrajat menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Serta menyampaikan program Bapak Presiden Prabowo sekaligus turut disampaikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bapak Syakur Amin dan Bu Putri Karlina. Merupakan salah satu implementasi dari asas demokrasi kita, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga sudah barang tentu ya, proses usulan perencanaan ini harus dimulai dari masyarakat, yang tentunya juga nanti dilaksanakan oleh masyarakat, dan kebermanfaatannya pun juga tentunya harus ini ada keberpihakan untuk masyarakat. Apalagi ini sering sekali disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto, bahwa program-program pemerintahan itu harus pro rakyat. Ya, pendidikan tidak ada lagi kualitas kelas yang jelek, yang tidak layak. Sarana prasarana infrastruktur itu semua harus dalam kondisi baik sehingga masyarakat nyaman. Ya, begitupun juga program-program kemiskinan. 2 tahun ke depan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrim. Ini semua adalah tugas kita semua. Ya, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya ini pun juga harus selaras, karena musrenbang kelurahan ini bukan merupakan bagian yang terpisah dari perencanaan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Tapi perencanaan kelurahan ini harus menjadi satu kesatuan. Bagaimana kita harus selaras dengan program prioritas Bapak Presiden. Sekarang kita mengenal dengan Astacita. Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, ya, di mana ada beberapa program, ada 8 program Astacita Bapak Presiden. Ya, kalau waktu zaman pemerintah kemarin kita ada Nawacita, sekarang Astacita. Ya, sehingga program-program kegiatan yang dibahas di dalam proses perencanaan ini jangan keluar dari astacitanya Bapak Presiden. Saya perlu sampaikan bahwa yang pertama, astacita Bapak Presiden adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sehingga sudah barang tentu korelasi program yang akan kita rencanakan harus sama dengan Astacita. Yang ke-1. Yang kedua,
memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ya, sehingga program-program yang harus kita rencanakan kaitan dengan bagaimana ketika Pak Presiden sering menyampaikan ketahanan pangan, para ketua RT, RW, ya PKK, itu bagaimana harus kita berusaha mewujudkan ketahanan pangan. Bahkan beliau menyampaikan ke Menteri Pertanian harus bagaimana membuka lahan-lahan pertanian sehingga kita kembali swasembada pangan. Saya masih ingat Bapak dan Ibu, dulu saya masih zaman Pak Soeharto, kita itu swasembada pangan. Ya. Dan saat ini Pak Presiden juga bagaimana ketika kita berusaha untuk tidak ada impor, sehingga jelas ketersediaan pangan, swasembada air, ya, jangan sampai ada daerah-daerah yang kekeringan, sumber daya alam, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Nah sekarang juga bagaimana semua program kegiatan di pemerintah itu harus menggunakan produk dalam negeri dan berkelanjutan, terwujudnya Garut hebat dan berkelanjutan. Misinya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif. Ya. Jadi kaitan dengan seiring tadi dengan cita-citanya Bapak Presiden, peningkatan sumber daya, mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah, sektor unggulan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta memperkuat fokus penanggulangan kemiskinan. Itu misi yang kedua. Ya, jadi bagaimana kita mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan kita. Ya. Yang ketiga, misinya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat. Ya. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif. Misi yang kelima, mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan di kawasan perkotaan dan desa, sehingga tidak ada diskriminasi pembangunan antara desa dan perkotaan. Yang keenam, mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis fungsi ruang bencana dan inovasi teknologi. Nah, ada kaitan dengan perencanaan kita, bahwasannya perencanaan yang kita buat tidak boleh bertentangan dengan tata ruang, karena kita sudah punya perda tentang RT RW, rencana tata ruang dan wilayah. Yang kedua, bahwa proses perencanaan pembangunan juga harus berbasis mitigasi bencana, sehingga proses perencanaannya itu adalah bagaimana bisa menjaga, mengantisipasi, mencegah terjadinya bencana. Ya. Terus yang ketujuh, mengembangkan pertanian, perikanan, dan kelautan modern yang berkelanjutan dan budaya saing. Yang kedelapan, mewujudkan kesalehan sosial, memperkuat kerukunan dan kehidupan beragama, disertai pendidikan dan pelayanan kehidupan keagamaan yang merata dan berkualitas. Nah, ini yang harus menjadi acuan buat kita dalam rangka kita mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Garut periode 2024-2029 ya. Jadi, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mudah-mudahan usulan-usulan yang sudah diakomodir dari RW itu selaras dengan apa yang saya sampaikan.
bagaimana kegiatan yang akan jadi prioritas di tingkat nasional, termasuk juga di tingkat kabupaten, sehingga bahwa proses musrenbang yang dilakukan saat ini sebetulnya kita hanya hanya menentukan lokus. Misalkan di distrik itu adanya rehab pembangunan ruang kelas baru, misalkan contoh. Di sini punya anggaran berapa? Lokusnya di kita Pak. Misalkan SD Ciwalen 1 berapa? SD Ciwalen 2 berapa? SD Muhammadiyah berapa? Sehingga kita hanya menentukan lokusnya saja. Ya. Tahanan pangan, misalkan contoh ada program pembangunan lumbung pangan misalkan. Nah, apakah ada tidak di sini usulan mengusulkan pembangunan lumbung pangan dengan tanahnya sudah ada, terus juga potensi pertaniannya ada, sehingga untuk menghindari terjadinya paceklik di musim kemarau, maka para petani misalkan menyimpan hasil panennya di lumbung. Kalau misalkan ada usulan, karena ini ada kaitannya dengan bagaimana ketahanan pangan. Atau misalkan di sini kaitan dengan pembuatan kebun bibit kelurahan misalnya. Nah, kalau misalkan ada lahan ya yang nanti di depan itu bisa dibuatkan kebun bibit untuk ketahanan pangan satu kelurahan, silakan. Infrastruktur misalnya, infrastruktur wilayah yang antar kelurahan yang kurang baik dan lain sebagainya. Termasuk juga tadi drainase, irigasi, ya, ataupun juga air bersih yang ada terkaitan dengan prioritas tadi, ini nanti disampaikan. Ya, mudah-mudahan Pak Lurah nanti bisa dibahas dalam proses musrenbang ini, usulan-usulan yang sudah ditampung nanti diprioritaskan, dan nanti tentukan tiga prioritas dari masing-masing bidang. Karena proses musrenbang ini kita dibatasi 3 bidang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25, di mana ada bidang pemerintahan dan kewilayahan, ada infrastruktur, ada sosial ekonomi dan sosial budaya. Masing-masing bidang itu dibatasi 3 prioritas utama yang nanti akan dibahas di kecamatan. Karena setelah proses musrenbang di kelurahan itu akan dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan, dan nanti di musrenbang tingkat kecamatan itu kita akan menentukan prioritas ya dari usulan-usulan kelurahan sekecamatan yang nanti akan kita usulkan ke tingkat kabupaten. Biasanya nanti dari masing-masing kecamatan itu kita dibatasi hanya 5 prioritas. Kenapa dibatasi? Bapak dan Ibu sekalian, perlu dipahami, proses perencanaan ini bukan proses perencanaan yang memang secara keseluruhan dibutuhkan. Karena tidak dimungkinkan semua permasalahan di Ciwalen, di Garut Kota, di Kabupaten Garut bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Sehingga kita harus bisa melihat bagaimana kemampuan fiskal, kemampuan anggaran kita. Anggaran di tahun 2026, 2027, 2028 dan selanjutnya. Sehingga bahwa usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan saat ini dimungkinkan ini menjadi prioritas di tahun 2026 ataupun juga ke 2027, 2008, 2009 itu selama 5 tahun ke depan. Ya, sehingga jangan sampai di sini merasa bahwa usulan yang Ibu Bapak usulkan sekarang tidak masuk prioritas itu tidak akan terlaksana. Itu nanti bisa diusulkan di tahun berikutnya. Ya, sehingga kita batasi untuk bagaimana mengukur tingkat kemampuan fiskal Kabupaten Garut, sehingga proses perencanaan ini juga harus melihat kemampuan anggaran. Sehingga jangan sampai begini Bu, Pak,
usulkan usulan dari Kelurahan Ciwalen 1 triliun, nah, kan tidak logis ya. APBD Kabupaten Garut saja hanya berapa, PAD Kabupaten Garut saja hanya berapa, sehingga sudah barang tentu nanti di dalam proses perencanaan musyawarah perencanaan ini nanti Pak Lurah dan tim di sini menentukan prioritas yang nanti akan dibawa ke kecamatan, yang nanti akan dibawa ke kabupaten, dan dari kabupaten nanti akan dibawa ke provinsi, dan nanti akan dibawa ke pusat. Karena usulan-usulan Bapak Ibu ini bukan hanya diusulkan untuk APBD Kabupaten Garut saja, Pak. Mungkin saja Bapak yang dari distrik tidak mampu APBD Garut nanti masuk ke DAK, Pak. Ya, begitupun juga yang dari RW, ya, dari instansi lain, mungkin saja itu nanti masuk ke Banpok, atau juga mungkin masuk ke bantuan lainnya. Yang terpenting bagaimana usulan itu sudah terkapar di pemerintah, khususnya di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Begitu ya, nanti intinya Bapak dan Ibu, ini meranking hanya untuk tingkatan ke kecamatan saja, tapi tidak dalam arti program kegiatan yang Ibu Bapak itu tidak dicatat dan tidak diusulkan. Tapi kita hanya mengusulkan untuk tahun 2026 saja dulu. Ya, itu mungkin supaya dipahami oleh Bapak dan Ibu, sehingga mudah-mudahan proses musyawarah ini bisa berjalan, ada diskusi, ada perdebatan, tetapi yang terpenting bahwasannya semua usulan ini akan kita sampaikan, tetapi hanya waktu yang nanti menentukan mana yang 2026, 2027 dan selanjutnya. Ya, itu saja mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan sampai saat ini, ya, dari mulai proses perencanaan atau rekapitulasi usulan sampai dengan hari ini datang ke musyawarah, mudah-mudahan ini menjadikan bagian amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan mudah-mudahan kita niatkan bahwa proses perencanaan yang akan kita laksanakan ini adalah untuk masyarakat. Ya, bagaimana kita harus ada keberpihakan terhadap masyarakat. Satu lagi saya lupa terkait dengan dana kelurahan, ini terpisah, Pak. Ya, nanti dana kelurahan itu terpisah. Jangan sampai Bapak dan Ibu yang diusulkan itu ke dana kelurahan Onggoh, ke Musrembang kelurahan Onggoh, ataupun ke APBD Onggoh. Ya, jadi tadi kalau usulan RW ada yang tidak masuk ke proses ke Musrembang kecamatan, bisa didanai oleh dana kelurahan. Ya, itu. Jadi banyak sumber anggaran yang nanti bisa dimanfaatkan. Yang terpenting bahwa proses perencanaan bangunan ini kita harus berbasis kebermanfaatan untuk warga masyarakat. Itu saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatan pemimpin bicara mesra, berbagi ide, beri untuk kemajuan kita bersama. Mari kita musyawarah demi masa panjang tercinta. Dalam beton, gedung posyandu, sekolah, jembatan, semua terpadu. Musyawarah demi masa panjang tercinta. Bersatu kita kuat, maju bersama. Dalam Musrembang desa kita percaya. Jangan